Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Kevin Evelyn Chanturi dengan nomor induk mahasiswa 42035300011 dari kelas Matematika 2020B. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu dalam praktikum statistika yaitu Bapak Sudianto Manulang dan juga kakak-kakak asisten laboratorium yaitu Kak Novan Setiadi Tindawan dan juga Kak Ratna Ardilansari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif, akan turun hujan, akan terjadi perang, dan akan lulus ujian. Lalu kuantitatif, produksi padi akan mencapai 16 juta ton, indeks harga 9 bahan pokok naik 10%, penerimaan devisa turun 5%. Melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal dan sering kali disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Pada dasarnya hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas satu, hubungan searah atau positif, lalu yang kedua hubungan tidak searah atau negatif, dan yang ketiga tidak ada hubungannya. Hubungan searah atau positif. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X independen akan mempengaruhi variabel Y dependen yang searah. Contohnya, hubungan antara pengeluaran iklan X dan jumlah penjualan Y, lalu hubungan antara penghasilan X dan pengeluaran konsumsi Y. Hubungan tidak searah atau negatif. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen pada arah yang berlawanan. Artinya, apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang atau sebaliknya. Jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Contohnya, hubungan antara usia kendaraan di mana kita buat simbolnya X dan tingkat harganya Y. Lalu, hubungan antara harga barang simbolnya X dengan jumlah yang diminta dengan simbol Y. Tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen di mana simbolnya X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen di mana simbolnya Y. Contohnya hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Jenis-jenis analisis regresi. Regresi linier jika hubungan akan antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas berbentuk linier. Regresi tak linier jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak berbentuk linier. Regresi linier sederhana dan berganda. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Persamaan regresi linier sederhana ini regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau tidaknya korelasi antar variabelnya. Istilah regresi itu sendiri berarti ramalan atau tafsiran. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar disebut persamaan regresi. Untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil.
sehingga bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Berikut adalah persamaan regresi linier ganda. Koefisien regresi adalah gradien garis regresi nilai B. Nilai B positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y searah atau hubungannya positif. Nilai B negatif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y berlawanan arah atau hubungannya negatif. Besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y ditentukan besar kecilnya koefisien regresi. Koefisien determinasi adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Berikut adalah rumusnya, di mana nilai koefisien determinasi antara 0 lebih besar dari R dan juga lebih besar dari 1. Nilai koefisien determinan sama dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna. Nilai koefisien determinan sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan. 81 itu artinya 81% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Oke, kita lanjut praktikumnya. Di sini kita akan mempraktekannya ke SPSS. Kita akan mempraktekkan keduanya, yang sederhana dan juga yang berganda. Nah, untuk data yang regresi sederhana kita buat seperti ini, dimana pada kasus ini menunjukkan hubungan antara banyaknya pengunjung dan berbelanja. Di sini ada waktunya mulai dari 3 Januari hingga 2 Februari, atau ini selama 1 bulan lah. Nah, kita akan menganalisis hubungan dari pengunjung dan yang berbelanja. Nah, caranya yaitu dengan mengklik menu analis, di sini kita buka, kemudian kita pilih yang menu regression, kemudian klik 1 kali pada linear, kemudian masukkan yang berbelanja. Ini bentuknya seperti ini sebelumnya. Ini. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan yang berbelanja ini ke dependen, kemudian pengunjung ke independen, dan tanggalnya ini ke case label. Nah, untuk metodenya kita pilih yang enter, defaultnya untuk keseragaman aja. Kemudian pilih yang pilih yang option. Nah, untuk yang UGF ini kita untuk analisis regresi ini kita menggunakan UGF, kemudian klik yang include contas in equation. Nah, sebelumnya saya lupa, yang ini kita buat entry-nya yang 5% atau 0,05. Kemudian untuk missing value, itu data yang hilang, kita pilih yang exclude case list-wise, kemudian klik continue. Kemudian setelah itu untuk membuat gambarnya, seperti tadi kan ada saya tunjukkan gambarnya, biar kita tahu gambarnya yang negatif, positif, dan sebagainya. Kemudian kita pilih ini yang plots, kita masukkan yang S-Drive ini ke sebelumnya saya sudah masukkan. Ini yang S-Drive ini ke variabel Y, kemudian spread atau GPRID ini ke X, kemudian klik next, masukkan lagi yang ini ke Y. Nah, setelah itu kita masukkan yang dependen ke X. Kemudian untuk standar residualisnya kita pilih yang normal probability. Setelah itu klik continue dan klik OK. Ini pilihan-pilihan yang kita pilih tadi, dari metodenya, dependennya, uji yang digunakan, missing value-nya. Nah, setelah itu kita akan diberikan luarannya. Sebentar, kita tunggu. Nah, regression.
Nah, ini adalah variabel entry category mode-nya, mode summary-nya, kemudian ANOVA-nya, coefficient-nya. Ini case wise diagnostisnya ini udah lengkap sampai 31 data. Kemudian yang residualnya ini, kemudian gambarnya ini hubungan positif karena gambar ada hubungannya, tidak ada hubungan antara berbelanja dengan pengunjung. Kemudian ini juga tidak ada hubungan kalau menggunakan scatter yang regression student delay. Ini regression standar Richard-nya, dan yang ini untuk expected compound-nya. Nah, setelah kita uji atau analisis regresi sederhana, kita juga bisa menganalisis regresi yang berganda. Caranya sama seperti tadi, kurang lebih klik analis, pilih yang regression, pilih yang linear juga, kemudian kita masukkan yang berat ke dependent, umur dan tinggi kita masukkan ke independen. Untuk metodenya kita pilih yang default juga, yang enter. Setelah itu untuk stepping method ini dari mode optionnya kita menggunakan UGF dengan standar probabilitas 5% juga, atau karena itu pilih yang 0,05 di entry, kemudian centang pada include context in equation. Setelah itu pada missing value pilih yang exclude case wise, yang ini, kemudian klik continue. Setelah itu oke kan, ini sudah keluar hanya outputnya di bawah ada yang regresi tadi. Ini kan sampai sini tadi yang regresi sederhana. Nah, ini untuk yang regresi berganda dengan pilihan-pilihan kita tadi. Kemudian ini dikeluarkan tabelnya dari gambarnya, mulai dari variable entry, model summary, ANOVA, dan coefficient-nya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih.